Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsubono Arif dari Forum News Network. Sejumlah kandidat kader PKS yang berlaga di Pilkada serentak hari ini, hari Rabu PON 27 November 2024, berdasarkan hasil quick count itu tumbang di beberapa daerah yang secara tradisional itu merupakan basis pendukungnya, dan ini daerah-daerah yang selama ini dikuasai oleh PKS di Jakarta, Jawa Barat, dan Depok. Ini Depok Jawa Barat juga ini ya. Kader PKS yang maju di pilkada tingkat 1 dan tingkat 2 itu gagal untuk meraih kemenangan. Saya nggak menyebutnya kalah, sama aja ya, gagal untuk meraih kemenangan. Di Jawa Barat, PKS itu kan menerjunkan presidennya, yakni Ahmad Saihu, maju sebagai calon gubernur, itu berpasangan dengan Ilham Habibie. Ini putra Bapak B.J. Habibie, dan mereka ini diusung oleh PKS yang berkoalisi dengan Nasdem. Dan ini perolehan suara mereka ini dari 4 kandidat yang berlaga di Pilkada Jawa Barat hanya berada di urutan kedua. Kendati berada di urutan kedua atau di peringkat kedua, perolehan suaranya itu terpaut jauh dengan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang diusung oleh Partai Gerindra. Di Jakarta, kader PKS Suswono yang dipasangkan dengan calon gubernur dari Partai Golkar, Ridwan Kamil, dan diusung oleh 15 partai yang tergabung dalam Kim Plus itu, secara mengejutkan ini kalah dari pasangan Pramono Rano yang hanya diusung oleh PDIP sendirian. Tapi jangan lupa di situ belakangan juga ini bisa disebut PDI Plus karena ada faktor Anies yang belakangan bergabung endorse pasangan ini. Namun untuk Jakarta ini peluang mereka untuk memenangkan pilkada itu belum tertutup. Karena berdasarkan quick count, hampir semua lembaga survei itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano yang unggul jauh dari Ridwan Kamil Suswono itu belum mencapai angka 50% plus 1. Ada satu lembaga survei, yakni SMRC, yang menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu sudah melampaui angka 50% lebih. Memang syarat di Jakarta ini untuk pasangan untuk dinyatakan menang itu harus melampaui angka 50 plus 1 gitu ya. Dan kalau tidak ada satupun dari pasangan yang berlaga itu memperoleh suara 50% plus 1, ya pilkadanya 2 putaran. Artinya kalau pilkada berlangsung 2 putaran, ya mereka masih bisa berpeluang membalikkan perolehan suara. Yang sangat telak ini, dan ini kita bisa sebut sebagai tragedi, ini adalah kekalahan PKS di Depok. PKS itu mengajukan kadernya Imam Budi Hartono yang sekarang ini menjabat, sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota. Artinya ini incumbent dipasangkan dengan kader Partai Golkar Dr. Ririn Alfarabi namanya ya. Dan ini ternyata mereka ini kalah dari hasil quick count-nya itu kalah dengan pasangan Sofyan Sauri, mantan Sekda Depok, yang dipasangkan dengan Chandra. Nah, ini Sofyan Chandra ini diusung oleh partai-partai Kim Plus minus PKS dan Golkar. Kekalahan PKS di Depok ini sungguh menyesakkan ya, karena PKS itu selama 20 tahun terakhir atau 4 pemilu, 4 pilkada berturut-turut selalu menang di Pilkada Depok. Kekalahan pasangan Imam Budi dan Rini di Depok ini dilengkapi juga dengan kekalahan atau perolehan suara dari pasangan Saihu Ilham atau disingkatnya Asih itu, yang juga jeblok di Depok. Pasangan Saihu Ilham ini hanya memperoleh 27,07%, sementara pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan meraup 53,18%. Pasangan lainnya itu lebih rendah lagi ya. Dalam beberapa pilkada terakhir, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh PKS itu tidak pernah kalah di Depok. Misalnya pada Pilgub tahun 2018. Pada waktu itu Ahmad Saihu juga dipasangkan dengan Ajat Sudrajat, ini kader Gerindra. Tapi pada waktu itu Saihu yang menjadi calon wakil gubernurnya. Nah, walaupun kalah di sana itu, walaupun kalah pada pilkada 2018, tapi di Depok ini perolehan pasangan Ajat dengan Saihu, atau waktu itu disebutnya Asik singkatannya gitu, itu memperoleh suara tertinggi di Depok sampai sebesar 44,2%. Ini terbanyak di antara 4 pasang kandidat yang berlaga. Artinya kalau pada waktu itu pilgubnya itu dilaksanakan juga di Depok, ya menang juga gitu ya. Nah ini Kang Aher, mantan gubernur PKS yang sekarang menjadi PLT Presiden PKS, sekaligus juga Ketua Tim Pemenangan Saihu Ilham, menyebut bahwa Depok itu adalah barometer bagi PKS untuk kemenangan pasangan Saihu Ilham.
Ya karena kata Kang Aher, kepercayaan warga Depok terhadap PKS itu sangat tinggi. Ini saya kira bukan klaim kosong karena 4 kali berturut-turut di Pilkada Depok selalu menang. Nah sekarang bukan hanya perolehan suaranya itu blok di Depok, tapi kadernya yang diusung menjadi wali kota, calon wali kota malah kalah. Ini incumbent loh ya, incumbent kemudian kalah dengan sekdanya. Apa yang menjadi penyebab kekalahan PKS di daerah yang secara tradisional menjadi basis pemilihnya itu mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan kemudian lebih spesifik lagi adalah di Kota Depok. Di Jakarta pada pemilu legislatif 2024 PKS itu kan memperoleh suara dan kursi terbanyak. Ini mengalahkan PDI atau menumbangkan PDIP ya. Ini karena itu kemudian sekarang ini ketua DPR di Jakarta itu dijabat oleh kader PKS. Di Jawa Barat, pada pemilu legislatif lalu, PKS itu perolehan suaranya juga menempati posisi kedua di bawah Gerindra untuk Jawa Barat. Sementara untuk Depok itu ya terbanyak perolehan kursinya. Kader PKS juga pernah selama 2 periode menjadi gubernur di Jawa Barat. Ya, ini Kang Aher. Ya. Dan ini adalah gubernur yang punya prestasi sangat bagus dari PKS. Jadi waktu di bawah Kang Aher itu memang citra PKS di Jawa Barat itu sangat bagus-bagusnya gitu ya. Jadi kalau sekarang di wilayah-wilayah yang menjadi barometer itu PKS kalah, ya ini berarti tanda-tandanya sangat buruk gitu ya. Artinya warga itu tidak lagi mempercayakan suaranya kepada PKS. Nah, apa sungguh yang terjadi? Orang sudah sampai 4 periode berturut-turut dipercayakan pada PKS, tiba-tiba kok langsung berbalik badan begitu saja. Kan ini belum terlalu lama ya, kemarin pada pemilu kemarin itu juga PKS itu juga menang maksud saya di pemilu legislatif yang lalu kan menang PKS di Jakarta, di Jawa Barat nomor 2 dan di Depok nomor 1. Kenapa sekarang kok tiba-tiba kandidat yang diusungnya itu dimohi atau dijauhi oleh para pemilihnya? Apa penyebabnya? Saya kira saya sepakat dengan Anda atau mungkin Anda juga sepakat dengan saya. Kalau tidak sepakat di mana tidak sepakatnya dan kalau kurang nanti Anda bisa menambahkannya. Pertama saya lihat pasti ini faktor utama adalah menyeberangnya PKS ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini ada kaitannya juga tentu selain masuk ke dalam kabinet, kemudian majunya Suswono menjadi calon gubernur dari PKS itu. Banyak yang pemilih PKS itu sebenarnya bukan karena mereka itu adalah kader PKS gitu. Mereka ini ya bahkan bukan simpatisan PKS. Ada yang memilih PKS itu karena posisi PKS yang dianggap konsisten sebagai oposisi, ya gitu. Mereka melawan Mulyono, kan gitu ya. Jadi artinya pemilih PKS itu kader PKS, kader pun ada kader inti, bukan kader biasa, kemudian ada yang simpatisan, dan yang keempat ini ada yang karena melihat PKS sebagai partai yang konsisten sebagai oposisi. Nah, sekarang setelah sekian lama melawan Jokowi, kok kemudian berkoalisi dengan Jokowi. Walaupun PKS selalu menyatakan bahwa dia itu mendukung pemerintahnya Prabowo. Tapi kan semua orang tahu bahwa di situ juga ada Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi. Jadi ya PKS ya itu bukan bagian dari pemerintahnya Prabowo Gibran, nggak bisa menyebut hanya Prabowo saja. Dan kemarin kan dengan majunya Suswono itu menjadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil dan itu di-endorse oleh Jokowi, ya berarti kan mereka itu sekarang PKS disebut satu kolam dengan Jokowi. Bahkan ada yang menyebutnya PKS itu singkatnya diubah pada waktu itu ya, ini Partai Keluarga Solo. Tapi yang jelas yang membuat orang kemudian merasa jadi big no dengan calon yang diusung oleh PKS itu ya karena itu tadi mereka bersekutu dengan Mulyono. Bahkan kalau di Jakarta ini kan calon gubernurnya adalah Ridwan Kamil yang betul-betul dia mengidentifikasi dirinya sebagai orangnya Mulyono gitu. Itu yang kemudian membuat PKS ditinggalkan. Dan ini kalau tidak hati-hati ini dampaknya tidak hanya pada pilkada sekarang, tapi juga berimbas pada pemilu berikutnya, pada pemilu legislatif gitu ya. Yang kedua, saya kira ini kita pasti juga sepakat semua bahwa antara lain ya karena PKS itu meninggalkan Anies. Saya kalau menggunakan kalimat meninggalkan itu masih halus, karena banyak yang menyebut bahwa PKS itu menjegal Anies dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Itu kan artinya kemudian Anies sudah dipastikan tidak mendapat tiket dan tidak bisa maju ke pilkada. Untung saja pada waktu itu kan PDIP itu bisa mengajukan sendiri calonnya setelah ada peraturannya diubah oleh KPU, tapi kemudian last minute Anies batal dicalonkan oleh PDIP. Tapi itu bagian sejarahnya. Tapi kita balik, kan kemudian kita ingat bahwa keputusan PKS kemudian bergabung dalam pemerintahnya Prabowo dan kemudian calonnya itu Suswono itu dijadikan calon wakil gubernur. Itu kan ada dua soal tadi ya tuh. Satu mereka kemudian menyeberang dari oposisi menjadi koalisi pemerintah meskipun
dia tidak menempatkan kadernya, kader resminya ya di pemerintahan karena ada pos sekarang ini di kabinet yakni pos Menteri Tenaga Kerja itu adalah ilmuwan dari ITB yang di-endorse oleh PKS. Tapi saya menduga sebenarnya ini adalah kader tapi karena statusnya sebagai apa ya nih kalau di perguruan tinggi sekarang ini ASN atau pegawai PTNBH gitu yang tidak boleh menjadi aktivis politik, maka ya dia tidak secara resmi disebut sebagai kader gitu ya. Yang kedua tadi itu meninggalkan Anies. Meninggalkan Anies ini juga pengaruhnya sangat besar. Saya kira PKS tidak boleh jumawa bahwa justru Anies yang membutuhkan PKS karena suara PKS di Jakarta kan sangat tinggi. Kan pada waktu itu ada yang juru bicara PKS yang menyatakan kenapa mereka meninggalkan Anies karena kan Anies itu sudah diberi tiket oleh PKS pada waktu itu dipasangkan dengan mantan Presiden PKS Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernurnya dan tinggal menambahi sekitar berapa lagi waktu itu ya tinggal berapa kursi lagi tapi ternyata Anies tidak bisa katanya. Jadi ya jangan disalahkan kalau PKS itu kemudian meninggalkan Anies gitu. Padahal kan seharusnya bisa dilihat juga bahwa dipastikan perolehan kursi PKS yang terbanyak sekarang di DPRD DKI Jakarta itu bukan semata-mata itu karena kerja keras dari PKS, tapi itu juga ada pengaruh dari kotel efek gitu kalau dalam politik, karena PKS itu kan berada dalam koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan serta Muhaimin sebagai calon presiden. Jadi sebenarnya antara Anies dan PKS itu memang saling melengkapi. Jadi sebenarnya tidak ada yang boleh mengklaim bahwa mereka lebih hebat dari satu lainnya begitu ya. Tapi realitasnya bahwa kemudian persepsi publik yang sangat kuat bahwa PKS itu meninggalkan Anies Baswedan dan itu artinya bagian dari skenario yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, yakni menjegal Anies Baswedan, ya nggak salah kalau kemudian persepsi yang muncul bahwa PKS itu sekarang bagian dari kubunya Mulyono. Itu saya kira faktor yang kedua mengapa kemudian banyak sekali kader-kader PKS yang kalah. Di luar itu saya kira kita perlu tambahkan juga kelemahan di PKS itu adalah sebenarnya dari sisi figurnya ya tidak ada figur yang cukup kuat gitu ya. Jadi kandidat-kandidatnya itu tidak bisa jadi magnet para pemilih. Beda dengan kayak di Depok misalnya kemarin siapapun yang disodorkan calonnya karena basis pendukungnya sangat kuat dan basis simpatisan sangat kuat ya kemudian mereka tetap menang di Depok selama empat pilkada berturut-turut. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda, mungkin tinggal kader inti saja atau kader-kader inti dan kader biasa yang masih loyal kepada PKS. Ya ketika kemudian dia maju pilkada ya kalah karena simpatisan maupun kelompok oposisi yang tadinya memilih PKS dan mendukung PKS itu menganggap bahwa iya PKS sama saja dengan partai-partai lain yang berada di kubu pemerintahan. Tapi dengan untuk Jakarta, khusus untuk ke Jakarta, kekalahan kader PKS itu berarti ini PKS sudah habis ya. Kalau di Jakarta, ini dari data yang ada kan mesti dicatat bahwa hasil-hasil perolehan suara ini baru quick count. Yang harus jadi pegangan itu adalah angka resmi perhitungan manual yang ada di KPU. Jadi kalau nanti ternyata bahwa pasangan Pramono Rano ini tidak tembus 50+1 karena dari banyak lembaga survei termasuk Kompas yang sudah menyelesaikan 100% quick count-nya itu suara masuk 100% itu datanya memang angkanya menunjukkan bahwa belum sampai 50%. Hanya SMSC yang menyebutnya 50%. Nah, kalau itu yang terjadi bahwa suaranya Pramono Rano meskipun unggul jauh dari pasangan Ridwan Kamil Suswono tapi tidak sampai 50%+1, yaitu akan terjadi 2 putaran. Dan ini kelihatannya Ridwan Kamil sudah optimis bahwa akan terjadi 2 putaran. Dia menyatakan dia berharap agar para pendukungnya Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu mendukung dia dan Suswono pada putaran yang kedua. Memang ini cukup mengejutkan ini. Saya kira faktor hadirnya Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini yang perolehan suaranya ternyata cukup mengejutkan karena sampai tembus di atas 10% menjadi salah satu